mereka mencoba memerangi negara-negara yang menentang mereka. Tentu ada alasannya, karena kami Indonesia sepenuhnya mendukung kemerdekaan Palestina. Dan kami berdua ditugaskan untuk menghancurkan mereka. Demi mewujudkan perdamaian dunia, sesuai amanat undang-undang, pasukan TNI berkontribusi dalam misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau misalnya anggapanmu TNI yang ada di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa cuma remah-remah doang, kali ini kita akan melihat aksi heroik dari para prajurit TNI yang bahkan sampai jadi perbincangan dunia. Yang pertama, aksi heroik prajurit TNI yang tergabung di kontingen Garuda Unifil di Lebanon tahun 2020. Prajurit TNI yang berkekuatan 1 kompi dan Apache Anoa mendapati tank Merkava milik Israel menerobos perbatasan di Blue Line. Tank ini bahkan sudah bersiap melakukan konfrontasi. Di sisi lain, tentara Lebanon juga siap untuk menembak. Itu artinya, potensi pertumpahan darah di perbatasan Israel dan Lebanon tak bisa dihindari. Sekedar diketahui, di kawasan ini memang selalu terjadi ketegangan antar kedua negara tersebut. Masing-masing berupaya mengklaim Blue Line sebagai wilayahnya saat pasukan perdamaian lengah. Saat akan terjadi konfrontasi, pasukan TNI yang berada di tengah dengan rompi dan helm biru PBB mengibarkan bendera untuk memberi tanda kalau kawasan ini adalah garis demarkasi, yang artinya tak diperbolehkan adanya insiden tembak-menembak. Dengan tenangnya, prajurit TNI mengibarkan bendera PBB sebagai tanda perdamaian. Senjata yang mereka bawa saja digantungkan di belakang, bahkan beberapa tak menunjukkan senjatanya. Yang harus kamu tahu, aksi prajurit TNI bisa dibilang sangat berbahaya, karena prajurit TNI berdiri di depan sebuah tank. Sekaligus di belakangnya ada tentara Lebanon yang bersiap dengan senjata anti-tanknya. Artinya, nyawa TNI adalah taruhannya, tapi tindakan prajurit TNI berhasil meredakan ketegangan. Setelah beberapa jam bernegosiasi, prajurit TNI berhasil mendesak tank Israel untuk mundur. Kalau kalian masih ingat, Maret 2011 silam, ada insiden pembajakan dan penyanderaan 20 ABK MV Sinar Kudus oleh para perompak bersenjata Somalia. Kapal MV Sinar Kudus dibajak saat melintas di timur laut Pulau Socotra sekitar 350 mil laut tenggara Oman menuju pelabuhan Rotterdam, Belanda. Kapal kargo ini membawa sekitar 8.000 ferronikel yang mencapai 500 miliar rupiah. Karena nilai ferronikel yang dibawa sangat besar, perompak Somalia pun meminta tebusan sebesar 4,5 juta US dollar atau sekitar 40 miliar rupiah. Menghadapi situasi ini, satuan tugas militer pun dibentuk. Satgas melibatkan 2 kapal frigate, 1 kapal KRI dan 1 helikopter. Ditambah beberapa Sea Raiders dan LCVP. Personil yang diturunkan terdiri dari pasukan khusus Denjaka, Kopaska, dan Taifib. Marinir TNI AL juga Den 81 Kopassus TNI AD yang dinamai Satgas Merah Putih. Dan ini adalah operasi jarak jauh pertama bagi TNI. Awalnya TNI memilih untuk melakukan operasi militer dan bersiap melakukan penyerbuan. Namun dibatalkan karena beberapa alasan. Dipilihlah opsi negosiasi. Ya, meskipun opsi negosiasi dipilih, operasi militer tetap berjalan. Sampai terjadi aksi baku tembak yang mengakibatkan 4 perompak Somalia tewas. Setelah kapal berhasil dikuasai dan para sandera berhasil diselamatkan, KM Sinar Kudus melanjutkan perjalanan ke Oman, dikawal dengan 2 kapal KRI. Operasi khusus seperti ini memerlukan kerahasiaan, memerlukan keamanan. Pelaksanaannya diperlukan kecepatan dan juga pendadakan. Di Kongo, TNI juga punya peran penting. Sederet misi kemanusiaan pernah dijalankan TNI di negara konflik ini. Satgas TNI pernah sukses mendamaikan konflik antar suku yang sudah terjadi lama di Kalemi, Provinsi Tanganyika. Berakhirnya pertikaian antar suku ini ditandai dengan penyerahan 24 pucuk senjata api dan puluhan panah ke kontingen Indonesia. Pernah juga di tahun 2021, pasukan TNI menyelamatkan 250 anak yang diculik di Muzuka, pedalaman Provinsi Maniema, Kongo. Lewat operasi Kuda Putih, Satgas berhasil menemukan dan membawa kembali anak-anak dan masyarakat kembali ke desanya. Yang terbaru, dalam operasi yang sama di Monuska, daerah yang sangat rentan terjadi konflik,
Pasukan Garuda yang tergabung dalam Satuan Tugas TNI Kontingen Garuda 39 sukses membuat 10 orang milisi kelompok RM Blaze menyerahkan diri dan senjata apinya di Walungu Kongo. Dalam penyerahan ini, kelompok RM Blaze menyerahkan 6 senjata api jenis AK-47, 6 magazine AK-47, 2 unit HT Bofeng, dan 61 butir amunisi kaliber 7,62 mm. Tapi yang paling membuat kagum tentara asing, bahkan tentara Amerika Serikat, Lebanon, dan Denmark, menyebutnya tentara gila, adalah sersan kepala pasukan Abdullah Lubis. Dia ini adalah prajurit Batalion Komando 462 Paskas Pulanggeni Pekanbaru, yang tergabung dalam misi perdamaian di Lebanon UNIFIL. Kenapa Serka Abdullah Lubis disebut tentara gila? Karena keberaniannya menyelamatkan tentara Denmark yang jatuh ke dalam jurang. Di lokasi itu ada pasukan Amerika Serikat, Lebanon, dan pasukan dari negara lain. Hanya saja tentara asing tersebut melihat dari atas jurang, padahal ada satu tentara Denmark yang tersangkut di kedalaman 50 meter dan satunya lagi di kedalaman 100 meter. Abdullah Lubis yang seorang tentara dengan kualifikasi Combat SAR atau SAR tempur langsung mengambil tindakan. Usai mempelajari jurang dan kedalamannya, Abdullah Lubis turun tangan tanpa menggunakan tali dan alat-alat bantu lainnya. Batu-batu cadas tajam perlahan berhasil dilewati oleh Abdullah Lubis. Ia sukses mengevakuasi 2 tentara tersebut dari dasar jurang, meski salah satunya tak bisa terselamatkan. Berselang 3 hari setelah penyelamatan dan evakuasi 2 prajurit Denmark, Abdullah Lubis dan timnya lalu diberikan penghargaan di markas UNIFIL. Satu lagi operasi yang dilakukan oleh pasukan TNI yang diakui dunia. Operasi ini dikenal dengan nama Operasi Woyla. Operasi Woyla adalah operasi pembebasan dari pembajakan pesawat maskapai Garuda Indonesia berjenis Douglas DC-9 oleh sekelompok teroris bersenjata di Bandar Udara Don Mueang. Pembajak ini berasal dari kelompok Islam ekstrim, Komando Jihad yang menyamar jadi penumpang. Beberapa tuntutan pembajak saat itu adalah meminta pemerintah untuk membebaskan 80 orang anggota Komando Jihad yang ditahan karena peristiwa Sisendo di Bandung, Jawa Barat, meminta sejumlah uang sejumlah 1,5 juta dolar, mendesak orang Israel untuk dikeluarkan dari Indonesia, dan mencopot wakil presiden Adam Malik. Operasi Woyla ini adalah salah satu kisah sukses pasukan TNI, khususnya Korps Baret Merah, Kopassus yang saat itu masih bernama Kopasanda, dalam membebaskan sandera dan melumpuhkan para pembajak pesawat. Operasi ini bahkan mendapat perhatian dunia karena dilakukan di luar wilayah Indonesia. Apa yang menarik dari operasi Woyla ini? Kopassus cuma butuh waktu 2 menit 49 detik untuk membebaskan sandera dan melumpuhkan para pelaku. Meski saat itu ada korban jiwa dari pihak militer dan dari pihak pembajak, seluruh penumpang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat.